So, back to our webinar today. I have two distinguished speakers here. First, I would like to introduce Mbak Desi Dian Sari. Hello, Mbak Desi. How are you today? I'm good. Thank you for asking. Hello, everyone. Good afternoon. Hello, nice to see Hello. you, Mbak Desi. Afternoon. Nice to see you too. Okay, Mbak Desi is Marketing Communication Manager at KG Media. And before join the KG Media, Mbak Desi has some work experience too at at Bukalapak as community outreach senior specialist, as marketing PR at Trans 7, and as CRM, as CRM specialist at Bronze March London. And later, Mbak Desi will give some discussion more about how the position, Mbak Desi, position of media in outbreak, and maybe some phenomena that happen in KG Media itself during this pandemic and related to digital marketing. Okay, let's say there is another speaker. Our second speaker is Mas Irfan Prabowo, as known as Mas Fanbul, ya. Is that okay if I call you Mas Fanbul? That's all right. Okay. Mas Fanbul is actually our alumni, ya, Mas Fanbul, ya. Yeah. From what batch, Mas? 2010. Yeah. It's been a long 2010. time. Okay. Yeah. Okay. Well, actually, Mas Fanbul has so many experience, more than 7 years experience in digital marketing and business. Now, Mas Fanbul is a senior manager, marketing manager at Lemonilo. Well, actually, I'm a happy customer of Lemonilo, yeah. I love the mie Well, goreng, yeah. I will give you a discount after this. Oh, okay, good, great to hear that. And then Mas Fanbul is also co-founder at Corner Advisory Digital Agency, co-founder at Saung Mimpi, Yayasan Sosial, and after graduated from Komunikasi UI, Mas Fanbul get another degree in civic engagement, University of Amherst, USA, and MSc e-business in Newcastle University, UK by Chevening Scholarship Awardee. Okay. So it's very nice to see you, Mbak Desi and Mas Fanbul. So See I you too. think, yeah, before we go to the first speaker, I would like to inform you all, the audience, that you can give your comments, your questions, or maybe your feedback during the presentation via chat box. Yeah, and don't hesitate to give the question in Indonesian language to in bahasa. So it's okay. Yeah. And then another information is the committee provide you an e-certificate. So all of you, you have to do is just fill the form that committee give later on the chat box, and then the e-certificate will send to your email. Okay. Without further ado, I think let's give big applause for our first speaker, Mbak Desi Dian Sari. Mbak Desi, you have 20 minutes for your presentation, and the screen is yours. Thank you. Sorry, Mbak Nadia. Should I share my deck or someone else will share the text for Yes. me? Yes. I think it's better you can share the PowerPoint on the screen. Okay. Because the host disabled me to share the screen. I think now you can. Okay, thank you very much indeed.
Spare me with a moment. Wait. Sorry. Is that any problem? I think I just missed my deck. Wait for a moment, please. Because my internet connection is unstable. Okay. Maybe I can. Okay. I can share it from here. Wait. Oh, sorry about this. Oh, yeah, I got it now. Okay. Okay. It's fine now. Sorry about it. Okay, it's okay. And Mbak Desi, Yeah. feel free to maybe using bahasa also to deliver the presentation to make the audience more understand. So the preference is using English and bahasa at the same time. Okay. Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you for inviting me as a speaker in webinar. Today, I'm going to talk about media and COVID communication in a new normal era. Why we call it a new normal era? Because COVID-19 represents a humanitarian challenge that is unprecedented in recent times. Why I call it unprecedented? Because no one in here, I'm sure, never ever, how can I say it? Saya yakin teman-teman di sini belum pernah mengalami hal yang serupa seperti pandemi yang ada sekarang, COVID-19. Nation, economies, supply chains, workforce relationship, sanity, and spirit are being tested. Not only Indonesia is not ready, but the world. There's not only Indonesia that's confused, but the world. Okay. This situation requires people to make a new normal because 86% people follow the di saat situasi saat ini penuh dengan ketidakpastian sebenarnya. Tim marketing KG Media saat ini memberikan insight kepada klien, relasi, atau audiens kami dalam bentuk sebuah white paper yang disebut Indonesia Bingung. Jadi hari ini saya mencoba untuk membahas segi praktikal dari sisi medianya, seperti apa sih komunikasi di dalam new normal era ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyebutkan where's media stand. Where's media stand? Bagaimana kami sebuah media melakukan strategi komunikasi. Yang pertama adalah become benevolent messenger who spreads credible information and contextual, being kind entertainer who provides entertaining and educational program, and a social trigger who drive to help people help others. Tentu saja 95% atau sebagian besar strategi komunikasi yang kami lakukan melalui platform digital maupun broadcast. Di mana 3 strategi komunikasi yang tadi saya sebutkan, benevolent messenger, kind entertainer, dan social trigger ini memang bertujuan untuk memperkuat brand positioning. Brand positioning platform di KG Media dan memperlihatkan brand value-nya.
Mungkin buat teman-teman yang di sini belum mengenal lebih jauh apa itu KG Media, mungkin kalau saya menyebutkan sebagai Kompas TV, Kompas Harian, Kompas.com, Kontan, Tribunnews.com, Grid Network seperti Intisari, National Geography, itu adalah platform-platform media yang ada di bawah KG Media Group. Kurang lebih seperti itu. The way we communicate with audience play a large part in brand visibility and reaching new audience because we are the voice of the company. Ini kenapa 3 hal ini kami lakukan dari mulai outbreak pertama kali sampai detik ini dan mungkin akan kami teruskan selama masa pandemi ini berlangsung. Yang pertama adalah sebagai benevolent messenger. Kami menyebutnya know the role. Media can play a role in general, but not all communication have to relate to the crisis itself. Avoid the pitfalls of falling into the conversation without value. We'll campaign to help people cope with this situation. Our campaign should give assurance, actually. In this matter, we call it terhubung dari rumah. Kami menyebutnya terhubung dari rumah. Communicate clearly on how your policy are adapting to face the COVID-19 challenge. Campaign KG Media di masa COVID-19 ini terhubung dari rumah berangkat dari tagline kami, yaitu Trusted Connected. Sebagai jaringan media, komunikasi yang mau kami sampaikan adalah sebagai jaringan media yang terpercaya dan menghubungkan setiap individu kepada berita dan informasi yang jelas kebenarannya. Jadi bentuk-bentuk digital poster ataupun web banner, artikel-artikel editorial konten yang kami keluarkan, strategi komunikasinya akan bernada yang sama. Kurang lebih seperti itu. Nadanya adalah kami memberikan sebuah informasi untuk menghubungkan masyarakat dari rumah. Yang kedua adalah practical content. Practical content, our content be more practical, build a content to help people overcome their needs, show our brand value as media who understand public. Why we do something like this? Why we do the campaign like this? Because we do acknowledgement in our campaign. We flex our tone of voice and messaging to reflect consumer situation and current lifestyle limitation. Sebagai contoh, for the example, kami mengembangkan sebuah microsite. Halo, ya. Iya, Mbak Desi, bisa dilanjutkan. Kita mendengar dengan jelas. Ya. Sebagai contoh, kami mengembangkan, salah satu bentuk strategi komunikasi kami adalah kami mengembangkan sebuah microsite. Disebutnya microsite ini adalah terhubung dari rumah.com. Di mana microsite ini dengan konten yang lebih praktikal dan domestik untuk membantu audiens kami untuk mendapatkan informasi yang dapat to help them to cope with their new normal life. Kurang lebih seperti itu. Contohnya artikel-artikel yang kita bangun, yang kita create itu dapat mengedukasi orang dari rumah, makanya ada pilar-pilarnya, teredukasi dari rumah, tetap sehat dari rumah, produktif dari rumah, dan terhibur dari rumah. Terus kami ini di sini tidak hanya membangun artikel, di dalam campaign-nya sendiri, communication campaign-nya, kami juga membuat activity yang ada dalam, semuanya kita rangkum dalam microsite, terhubung dari rumah.com. Karena kan kami sebuah media yang platformnya cukup banyak dan cukup besar, supaya memudahkan orang-orang untuk mendapatkan konten-konten secara praktikal dalam masa pandemi ini, kami merangkumnya dalam satu tempat yang disebutnya terhubung dari rumah.com.
Gitu. Kurang lebih kami masukkan hal-hal seperti tips mengganti oli mobil sendiri, kurang lebih kayak gitu. Terus bagaimana tetap bersilaturahmi di masa pandemi untuk anak kos, atau untuk segmentasi wanita atau ibu-ibu atau bahkan mungkin pria sekarang juga memasak di rumah. Kami juga ada sajian-sajian resep masakan sederhana dan mudah untuk dibuat, kurang lebih seperti itu. Ini adalah strategi komunikasi yang kita bangun untuk audiens kami. Audiens ini dalam artian tidak hanya masyarakat umum di luar sana, tapi juga platform-platform ini kami bangun untuk rekan bisnis kami, untuk kolega ataupun klien kami. Gitu. Terus yang berikutnya adalah next positive news. Positive news, we highlight positive news as part of our campaign. We communicate to our audience that we are here as a friends to keep their insanity. Jadi dari semua berita yang sudah ada di semua platform berita kami, di campaign kami, itu kami akan selalu meng-highlight berita-berita yang lebih positif. Atau karena pembaca kami segmennya cukup besar secara SES, Social Economic Segmentation, jadi kami juga melakukan secara SES maupun umur, jadi kami melakukan news transform. News transformnya itu dalam bentuk komik, atau kami juga melakukan wrap up berita dalam bentuk rap. Salah satu penyiar radio kami kebetulan adalah rapper, jadi kami melakukan news transform seperti itu communication strategi. Terus yang berikutnya adalah kind entertainer. The first one is find the pain points. Home life is going to be painful, boring, lonely, unproductive, and no exercise. How do our brand help people to overcome this kind of situation? We create campaign activity that become a solace. Jadi strategi komunikasi to identify opportunities, to delight audience with enhanced experience or little act of kindness. Contohnya apa? Enhanced experience, kami membuat campaign activity seperti mengenali perasaan dalam diri. Ini adalah sebuah bentuk campaign activity bekerja sama dengan mindfulness, supaya untuk audiens kami bisa juga tetap menjaga kesehatannya tidak hanya dari segi fisik tapi juga mental. Terus karena banyak orang juga anak-anaknya pasti belajar dari rumah, kami memberikan talk show strategi dampingi anak selama pandemi dan Ramadan dengan Najila Shihab. Terus to show our little act of kindness, kami punya campaign program sebutannya Sampaikan Kangen, untuk orang-orang yang tidak dapat bertemu dengan orang tersayang karena pandemi ini. Jadi kami membuatkan satu segmen program untuk mereka untuk bisa menyampaikan rasa kangennya mereka, seperti itu. Karena memang, kalau ini segmen Sampaikan Kangen itu memang kami plottingnya kenapa di televisi kami di Kompas TV, karena bisa reaching out people-nya lebih bagus dibanding secara digital, dan karena lebih visual bentuknya. Terus the next one is invent new habit. When life gives you self-isolation, what's the upside? Downtime can be growth time. Education, entertainment, productivity, connectivity, a new normal will develop and people may look for more positive outlets. Audience become accustomed to digital content. As people's personal lifestyle are changing, we think our campaign activity goals are to keep people staying informed, staying positive, staying occupied, staying healthy with KG Media. Itu adalah tone strategi komunikasi kami. Jadi kami memberikan program digital content yang juga
menghibur dan mengedukasi. Tentu saja kami bekerja dengan beberapa partner yang kredibel. Because we hope when people talking about media preference, they will choose at least one of our business platform, such as Kompas TV, Kompas.com, or tribunnews.com, something like that. Or maybe for untuk ibu-ibu, they will choose like a great network. We have Sajian Sedap, Intisari, hal-hal seperti itu. Ini adalah strategi-strategi komunikasi kami yang kami bangun untuk mempromosikan platform-platform media kami. The next one is social trigger. How your brand play a part. To show the social trigger, actually strategic communication in digital platform, of course, to show how our brand play a part in this kind of situation. It's time to check our brand positioning. And then campaign social can be a measurement to check our influence to the public. And action speaks louder. Repurpose our entertainment program into a massive campaign social to trigger people to help others. Actually, social triggers, the strategy for social triggers is to show how far our brand could drive people to do something for others. It's part to show our brand value actually. Kenapa strategi ini dilakukan oleh kami sebagai sebuah media? Itu untuk memperlihatkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga rekan bisnis kami, seberapa besar sebuah media memiliki influence untuk menggerakkan masyarakat maupun pemerintah. Karena kalau kami dari segi bisnis itu pengiklan, kami menyebutnya pengiklan atau klien kami itu hanya akan melihat hitam di atas putihnya dalam bentuk, kalau TV adalah sharing dan rating, atau dalam bentuk page view seperti itu. Tapi yang tidak terlihat intangible entity-nya itu adalah brand value. Brand value di mana seberapa besar sebuah media itu bisa menggerakkan orang ataupun pemerintah. Nah, disinilah saatnya di masa situasi seperti ini kami melakukan strategi campaign sosial untuk memperlihatkan brand value kami. You are not alone in this disruption. We are with you. We transform ourselves so we could complete each other to turn disruption into our opportunity. XCOM. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi atas penjelasannya. What a remarkable presentation. Thank you so much. And I believe that now we are knowing more that KG Media during this pandemic has a lot of communication strategy, from become the benevolent messenger, being kind entertainer, and a social trigger. Social trigger, that I think that it is a very wow thing, from media that giving a trigger to some social action like konser amal dari rumah tadi yang menampilkan almarhum Didi Kempot. Oke. Itu salah thank satunya. you so much. Ya. Sangat menarik sekali untuk didiskusikan. Sekali lagi silahkan audiens Ibu teman untuk back to our chat box, nanti kita akan bacakan setelah presentasi yang kedua. Yang kedua kita akan menyimak presentasi dari Mas Vanbul. Hai Mas Vanbul. Halo. Oke,
Kalau tadi Mbak Desi talk more about media, the digital marketing strategy on media. Sekarang Mas Vanbu will give maybe focus the discussion more about how digital marketing should become a strategy in sales and brand value in outbreak gitu ya. Nah, Mas Vanbu, you have 20 minutes. Start now and the screen is yours. Okay, so thank you Mbak Nadia for having me. So good afternoon everyone. Good afternoon. So it's gonna be mixed, right? Between bahasa Yeah, and okay. also English. So yeah. Oke, aku bakal coba logat Jakarta Selatan kalau gitu. So what I will present to you guys is about basically digital marketing strategy and storytelling during the outbreak, because during this situation everything's changing. There is a new normal, and it's included the new normal in the marketing perspective. So dari data yang aku presentasiin ini, kondisinya menarik banget. Di kuartal pertama itu orang-orang mulai menarik marketing budgetnya mereka, because they are worried about their financial stability in the company. Jadi kondisinya sekarang akhirnya brand berusaha untuk kayak do something, mereka tetap harus stand out in this situation, tapi they have to spend less before gitu. Kondisi lainnya adalah mungkin teman-teman yang yang belum awam dengan cost per click. So basically cost per click adalah if you naruh iklan di Facebook or Instagram or Google, biaya untuk satu kali orang ngeklik itu berapa gitu. Nah, marketing budget untuk di situasi kayak gini, cost per kliknya juga turun sekitar 30%. It means nggak banyak company yang spending seperti biasanya, especially in the marketing industry, in the digital marketing, yang paling populer, almost 40% of the spenders were from travels and hospitality industry. So make sense kenapa akhirnya cost per click turun. Nah, yang aku pengen cerita di sini adalah berarti ini saat yang tepat buat kita untuk having a fair game dalam marketing dan digital marketing. Maksudnya apa fair game gitu? Kok sebelumnya company can spend billions to create a marketing program, sekarang they don't have that much money, and also they have to saving more money. Terus kayak in the same time mereka nggak bisa produksi video se-heavy dulu mereka punya kesempatan untuk misalnya punya ratusan kru, puluhan kru untuk produksi konten di digital. Sekarang semuanya punya kesulitan dan kesempatan yang hampir sama untuk stand out di digital marketing ya gitu. Jadi momennya teman-teman di sini untuk yang mungkin sebelumnya kayak melihat digital marketing sebagai pelengkap, justru sekarang sebagai menu utama gitu. Dan dulu mungkin teman-teman ngerasa waktu compete dengan brand-brand lain ngerasa bahwa oh yeah, of course they are unicorn atau they have a lot of budget to spend. Sekarang bukan tentang itu, tapi tentang bagaimana kita menjadi lebih empati, jadi lebih kreatif, dan juga nemu cara baru untuk kita berkomunikasi ke audiens kita. Nanti aku bakal cerita juga bagaimana kita storytelling di digital, especially on social media. Ini sebenarnya contohnya adalah di Facebook. Cuman ini adalah 3 prinsip yang sebenarnya brand harus lakukan di digital marketing during this pandemic gitu. The first one is assistance. Maksudnya apa? Di sini brand tuh kondisinya sekarang itu serba nggak pasti. Brand itu perlu membuat ketidakpastian ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita lebih dekat dan melayani konsumen lebih dekat gitu.
contoh misalnya kayak kita sekarang kondisinya broken supply chain, di mana kayak berkomunikasi dan juga istilahnya ngirim barang Lemonilo, kita ngirim ke beberapa daerah yang biasanya 2 hari, mungkin sekarang udah 5 hari atau seminggu, karena ada pembatasan sosial gitu. Jadi, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu sebelumnya biasanya mereka harus kirim email dan juga bisa chat via CS kita di aplikasi. Sekarang oke deh, orang lebih insecure, apa yang bisa kita lakukan? Mereka bisa chat via WhatsApp deh gitu, karena mungkin mereka ngerasa lebih dekat dan lebih personal ketika chat via WhatsApp. Lakukanlah itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam memberikan solusi sebenarnya. Solusinya nggak harus hal besar, tapi kayak solusi yang ditawarkan as simple as kayak di masa sekarang beli sayuran susah atau beli produk-produk susah, gimana kalau gue kasih lu free ongkir gitu. Jadi di rumah aja dengan harga yang sama dan barang langsung nyampe ke rumah kayak gitu. Itu adalah gesture yang ngebuat brand kita sebenarnya bisa stand out di konteks digital marketing gitu. Selanjutnya adalah assurance gitu, kayak yang tadi aku juga cerita gitu, sekarang tuh semua orang tuh insecure dengan apapun yang terjadi di dunia gitu. Kayak bahkan kalau misalnya kita ngirimin barang ke mereka, they will also worried about is it hygiene gitu, kayak apakah kayak Yes, yes. workers dari kayak company kita tuh COVID-19 free gitu, kayak apakah kayak kurir yang nganter ke kita itu juga kayak menggunakan prosedur COVID-19 yang sesuai dengan pemerintah gitu. So there's a lot of insecurity dan juga kekhawatiran gitu yang perlu kita lakukan lewat platform digital adalah bagaimana kita memberikan kenyamanan, kepastian soal hal-hal tersebut gitu. For example, yang Lemonilo lakukan adalah kita punya prosedur pengiriman barang di gudang kita sesuai standarnya pemerintah dan juga standar global gitu. Jadi kayak mereka masuk harus dicek suhu, mereka disediakan hand sanitizer dan cuci tangan dulu sebelum masuk gitu. Terus kayak mereka pakai masker, mereka social distancing, mereka menyemprotkan kotaknya itu dengan disinfektan gitu. Jadi hal-hal itu akhirnya harus kita rekam gitu, karena itu kan hal belakang layar yang people will not know about it gitu. Jadi kayak gitu kita rekam, kita foto atau kita bikin video dan kita posting di sosial media, kita kirim ke email para konsumen kita untuk membuat mereka merasa lebih aman dan nyaman dengan produk kita gitu. Itu sebenarnya kayak gesture yang harus kita lakukan dalam poin ini gitu. Di poin lain sebenarnya kayak to the point aja soal kayak misalnya produksi barang yang awalnya 3 hari sekarang seminggu gitu. Itu adalah hal yang juga perlu dikomunikasikan ke mereka untuk membuat mereka merasa lebih nyaman sama kita, walaupun kita dalam kondisi sulit, mereka bakal lebih paham gitu bahwa sekarang kondisi semua orang sulit gitu. Jadi mereka tidak akan berekspektasi lebih asalkan kita mengkomunikasikannya gitu. Yang terakhir ini adalah hal yang menarik gitu, kayak action, maksudnya adalah coba pikirkan model bisnis, model promosi, dan juga strategi-strategi baru yang bisa kita lakukan untuk nge-grab attention, mungkin nggak cuma ngomongin short term gitu, tapi bisa juga long term dan juga aim the bounce back of the situation gitu. Karena COVID-19 ini yang tadi aku bilang it's a fair game gitu, kayak no one knows about when is the bounce back will be. Jadi yang menarik adalah kita sama-sama harus menganalisa dari industri kita. Contoh misalnya kita di travel gitu, kayak apa sih, kayak kapan sih kayak travel ini bakal balik gitu. Hal yang menurut aku menarik, walaupun itu belum tentu bisa menyelamatkan industri mereka, adalah kayak hotel-hotel sekarang buka penginapan sebulan.
mereka buka booking dari sekarang sampai tanggal 30 Mei, and then they will travel, they can travel until 2020 gitu. Jadi itu ngebuat mereka tetap relevan di mata konsumen, ngebuat mereka terus jadi kayak top of mind as a brand, ngebuat mereka of course ada cash flow yang masuk ke brand mereka gitu. Coba bayangin deh di sini kayak udah berapa dari kita yang mungkin punya aplikasi Traveloka atau tiket.com dan been weeks or months kita nggak buka gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang masalah di bisnis dan juga dalam proses marketing gitu. Karena kita bakal lupa sama brand value konsumen bakal lupa sama brand value dari company kita gitu. Padahal brand value itu yang ngebikin konsumen itu nggak sekedar transaksi, tapi juga loyal gitu. So gimana kita tetap harus stay relevan dalam kondisi kayak gini. Yang dilakukan sama Zoom Tour ini menarik gitu. Mereka adalah, of course, mereka adalah travel agency, mirip seperti Traveloka. Yang mereka lakukan adalah mereka nge-share mimpi-mimpi dalam bentuk travel itinerary ke audiensnya mereka gitu. Ini kayak nanti summer 2021 kita bisa ke sini gitu. Kayak tempat yang bakal lebih nge-hits lagi ketika after COVID gitu. Jadi kayak mereka nge-share itinerary-nya gitu. Kayak kalau misalnya kalian mau booking sekarang 20% gitu. Jadi kita tetap bisa menikmati gitu. Airbnb juga sebenarnya melakukan hal yang menarik. Mereka mereka punya Airbnb experience, dan Airbnb experience ini mereka bikin jadi online experience gitu. Kayak misalnya ada yang berkebun, ada yang kayak memanen kebun, habis itu ada yang kayak berternak dan semacamnya gitu. Hal-hal yang awalnya dilakukan offline sekarang dilakukan online gitu. So the user will stay there, and also will remain understand about the brand value. Nah, brand value ini apa sih sebenarnya? Kayak tujuan marketing tuh ada dua. Pertama, ngepersuasi orang untuk tertarik dan beli produk, which is convert to sales. Yang menurutku juga lebih penting adalah brand value. Brand value ini lebih pada bagaimana kita mengkomunikasikan misi-misi dan juga branding dari brand kita terhadap kehidupan orang dan juga cara berpikir orang gitu. Contoh Lemonilo, kita fokus di healthy lifestyle. So perbedaannya ketika kita ngomongin soal self adalah kayak kita mie instan, kita sehat loh, terbuat dari bahan alami, bebas pengawet dan semacamnya, ayo beli gitu. Cuma brand value, kalau misalnya kita ngomongin brand value, kita bakal ngomongin soal hai, udah tahu belum kalau hidup sehat itu mudah? Ini Lemonilo kasih tips-tipsnya untuk hidup sehat yang lebih mudah gitu. Jadi itu orang mengasosiasikan kita sama sebuah platform yang membicarakan soal kesehatan, lebih tepatnya kayak gitu. So that's brand value, dan itu yang sebenarnya perlu kita angkat di momen-momen kayak gini. Kita perlu take back. Sebelumnya kita kayak fokus banget sama sales, conversion, user acquisition, but now we need to focus more on brand value. Dan momennya tepat, kita jadi lebih reflektif sama hal-hal yang bisa kita lakukan. Oke, nah ini juga ada 5 prinsip sebenarnya yang perlu kita lakuin di sosial media or di digital platform during COVID-19. 5, yang pertama listen first, yang kedua be sensitive, yang ketiga be transparent, yang keempat adapt your strategy, yang kelima rise to the occasion. Apa ini masing-masingnya? Yang pertama listen first. Behavior-nya tuh berubah, kayak Lemonilo kita udah bikin strategi dari bulan Desember, tiba-tiba di bulan Maret ada COVID-19, we have to change our marketing strategy, like everything should be changing, dan yang perlu kita lakukan adalah kita mendengarkan terlebih dahulu apa yang terjadi di grassroots, apa yang terjadi di konsumen kita, apa concern dari mereka. Hal-hal kayak gitu yang akhirnya menjadi insight buat kita untuk membentuk marketing strategi yang lebih komprehensif dan lebih relevan. Kuncinya lebih pada relevan sih. Relevan di sini ngebuat audiens kita bisa tetap engage sama kita, tetap bisa dekat dengan brand value kita di masa-masa yang serba
berubah seperti ini gitu. Kalau di Indonesia ada panic buying, ada solidaritas, oversharing gitu, kayak hal-hal tentang COVID-19 di grup WhatsApp keluarga atau di Facebook atau di Instastory itu kayak banyak banget gitu. Kayak orang-orang lama-lama muak dapat informasi soal kayak jumlah korban berapa dan semacamnya. Nah, ini yang akhirnya kayak, oke, orang-orang muak soal jumlah korban dan semacamnya, berarti kita shifting konten kita nggak ngomongin soal hal-hal yang menyeramkan gitu. Kita nggak ngomongin hal-hal yang lebih optimis gitu. Nah, yang kedua adalah base sensitive gitu. Kayak sekarang tuh berubah banget gayanya, orang-orang nggak ada yang serba pasti gitu. Jadi kayak banyak banget brand-brand yang harus mematikan iklannya karena nggak relevan dan nggak sensitif gitu. Kayak KFC, mereka punya tagline kayak finger licking good, which is kayak zaman COVID itu sangat aneh, harus ngejilat tangan yang kayak nggak steril. Terus Geico juga punya campaign Perfect High Five. Nah, mereka matiin semua itu, mereka buat justru yang lebih relevan sama COVID-19 dan di situasi new normal sekarang. Nah, ini yang menurut aku menarik banget, dan as a brand, we tend to forget about how to be transparent to our audience gitu. Kayak we tend to kayak cover up the difficulties and also the challenges that we been through, trying to be perfect in front of them gitu. But that's not how it works during this situation. Kita harus justru lebih transparan ke mereka. Walaupun pertama, contoh misalnya kayak Lemonilo ngirim produk lambat, produk ready stock-nya lebih lama, terus juga kayak konfirmasi dari CS-nya lebih lama gitu. Konsumen pasti marah sama hal ini gitu. Kenapa nyampenya lama? Kenapa CS nggak balas? Kenapa produk ini out of stock terus? Mereka marah karena mereka nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. So, apa solusinya? Kita jabarkan semuanya yang terjadi kepada mereka gitu. Ceritakan bahwa sekarang pengiriman jadi lebih lambat karena kurir keterbatasan akses dalam beberapa kota. Produksi jadi ready stock jadi lebih lambat karena kita memproduksi di beberapa UMKM yang mereka harus menjaga social distancing dan juga mematuhi pemerintah dalam skala orang yang harus berada dalam suatu ruangan tertentu gitu. Jadi produksi jadi lebih lambat. Yang ketiga, CS kita jadi lebih lemot. Misalnya kita juga cerita gitu bahwa saat ini yang biasanya kita dapat misal 1.000 order sehari, sekarang dia 10.000 order sehari karena orang-orang pengen punya akses terhadap makanan-makanan kemasan yang sehat. Kita ngomong kayak gitu. Terus kita minta maaf, kita bilang kita bakal terus berusaha yang terbaik dan semacamnya gitu. Nah, justru hal-hal seperti ini yang bakal dapat simpati dan respon yang positif dari audiens kita gitu. Karena mereka mengetahui sekali lagi kondisinya tidak baik-baik saja, kondisinya tidak normal, dan mereka punya kemampuan untuk memahami hal tersebut gitu. Yang perlu kita lakukan adalah transparan aja buka-bukaan gitu. Bahkan di salah satu brand Reformation, mereka ngepost kayak, kita ada masalah kayak gini, kalian ada tahu nggak solusinya kayak gimana? Sebaiknya kita ngelakuin apa dan semacamnya gitu kan. Sentimennya positif banget, kayak banyak banget audiens mereka yang kayak justru ngasih solusi dan juga support yang luar biasa ke brand tersebut. Salah satu contohnya di China adalah hal yang terjadi sama Dettol. Dettol ini waktu itu sempat kayak kena backlash karena stoknya tuh susah ditemuin di China gitu. And of course, it's normal gitu karena semua orang beli hand sanitizer dan bahkan nyetok hand sanitizer di luar batas yang mereka butuhkan gitu. Jadi kayak Dettol nggak bisa ngasih supply yang stabil. Orang-orang marah, bilang kayak Dettol nggak becus dalam jualan dan semacamnya. Terus yang Dettol lakukan adalah dia ngepost di sosial media, dia ngomong kayak kita minta maaf, sekarang kita lagi produksi dengan skala yang lebih besar lagi, ini foto gudang kita, cuma kita butuh waktu gitu, tenaga kita tidak besar, kita membutuhkan karyawan kita butuh istirahat dan semacamnya gitu. Terus kayak terima kasih udah berusaha memahami dan semacamnya, kita akan berusaha lebih baik lagi gitu. Dan sentimennya positif banget gitu, kayak orang-orang justru kayak support Dettol gitu, menganggap Dettol sebagai pahlawan yang berusaha memberikan akses terhadap hand sanitizer bagi seluruh masyarakat di China.
poin keempat adalah adapt your strategy gitu. Kayak oke, toko offline tutup gitu. Apakah akhir dari segalanya? Belum tentu gitu. Kayak di China ada brand namanya Lin King Xuan. Dia itu tutup 40% tokonya di Wuhan gitu. Jadi kayak dari total 100%, 40% tokonya tutup, itu semuanya posisinya di Wuhan. Tapi di bulan Maret, sales mereka itu naik 2 kali lipat dibanding bulan Maret tahun sebelumnya gitu. Apa yang terjadi? Mereka pindah penjualan mereka, SPG mereka yang biasa jaga toko, berpindah ke live shopping kalau di sana di WeChat ya. Live shopping di WeChat gitu, kayak nyobain kosmetiknya kayak gimana. Nah, mereka ngelakuin itu setiap hari. So basically mereka memindahkan persuasi yang dilakukan di toko fisik, mereka pindahkan ke dalam platform digital gitu. Dan ini yang menarik banget, di Indonesia juga ada beberapa platform yang punya fitur seperti ini. Salah satunya Shopee. Shopee itu kita bisa bikin live shopping di situ. Jadi kayak orang tinggal langsung beli, bisa langsung klik di live shopping tersebut gitu. Terus apa juga yang menarik sebenarnya kayak order via WhatsApp gitu, kayak oh ya Kak, aku jualan offline tapi aku nggak bisa bikin website, nggak bisa bikin tampilan yang menarik di website dan semacamnya gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ngomongin website gitu, kayak jualan aja via WhatsApp, jualan aja via Tokopedia gitu, via Shopee gitu. Karena transaksinya justru naik dari situ. Kayak gitu. Terus dua strategi yang baru juga yang bisa dilakukan adalah free delivery dan juga open reseller. Nah, apa nih maksudnya free delivery? Karena yang ngebikin orang akhirnya membatasi mereka untuk mau membeli produk online dan convert mereka yang biasa belanja offline ke online adalah mereka selalu melihat ongkir itu sebagai sesuatu yang mahal. Jadi gini, kayak risetnya di digital zaman sekarang adalah orang itu nggak peduli barangnya lebih mahal, tapi orang itu peduli kalau kalau ongkirnya mahal. Karena mereka menganggap bahwa ngapain gue bayar ongkir, mendingan ke Alfamart atau kemana beli Lemonilo di Alfamart gratis gitu. Padahal kan sebenarnya kita naik pakai bensin, jalan kaki dan semacam, ada waktu yang kita luangkan ketimbang bayar ongkir tersebut gitu. Tapi orang menganggap itu hal yang mahal ongkir itu, walaupun produk yang lebih mahal mereka nggak masalah gitu. Mereka lebih concern sama produk stability. Nah, hal yang bisa kita tawarkan adalah free delivery gitu. Jadi ya, misal harga barangnya memang naik misalnya, terus kita marginnya kita atur sedemikian rupa, beli 3 gratis ongkir Jakarta gitu, atau nggak beli 4 gratis ongkir Jawa. Ini ngebuat mereka ngerasa lebih good deal sih di digital gitu, kayak untuk beli produk-produk secara online. Terus juga kayak misalnya teman-teman punya produk brand yang memang memungkinkan untuk dijual di berbagai macam kota atau lewat berbagai macam channel. Open reseller ini potensinya besar banget. Kenapa? Kayak orang-orang sekarang jadi pebisnis dadakan, tapi nggak semua orang bisa ngelakuin product development gitu. Kayak banyak banget ibu-ibu atau semacamnya atau orang-orang yang memang mungkin kayak penghasilannya berkurang karena pandemi ini, mereka jadi mau berjualan via online, asalkan mereka basically cuma jadi reseller aja gitu. Jadi potensinya besar banget. Yang terakhir adalah rise to the occasion. As a brand, what we should do is basically try to be a part of this solution during this pandemic gitu. Kayak apa sih yang bisa kita lakukan as a brand? Apakah kita bisa support masker? Apakah kita bisa support tenaga medis? Apakah jangan-jangan kita bisa support entertainment, online entertainment, dan semacamnya gitu. Nah, ini masa-masa seperti ini, marketing tuh changing to social marketing sebenarnya. Kayak social marketing maksudnya kayak sesuatu yang berdampak pada sosial gitu. Kayak brand misalnya bikin dia adalah misal kafe, dia bikin kayak virtual platform misalnya untuk kita ngopi bareng dan kenalan sama orang-orang via Zoom misalnya, sambil ngopi bareng, bisa bisa order kopinya via GoFood misalnya gitu. Jadi ngopi bareng kayak suasananya, musiknya di setel seperti like di kafe.
itu hal yang sebenarnya bisa selain nambah sales, selain bisa kayak convert ke channel baru, itu ningkatin brand value kita gitu. Kayak beberapa museum di Eropa ngebuka tour online mereka secara gratis. Kita kan jadi tahu sama museum tersebut. Atau misalnya orang-orang udah pernah ke museum tersebut, nostalgic lah sama museum tersebut. Apa yang terjadi? Ada dua. Pertama, orang yang udah pernah ke brand atau ke company tersebut di masa-masa offline, mereka jadi lebih loyal. Yang kedua, orang-orang yang belum pernah ke sana, jadi tahu sama brand tersebut atau company tersebut, dan hopefully setelah masa-masa ini baik-baik saja, orang-orang itu bakal berkunjung ke company tersebut atau brand tersebut gitu. So, basically sih kayak gitu di poin rise to the occasion ini. Kira-kira gitu, Mbak Nadia, presentasi dari aku sudah Okay. selesai. Ya, terima kasih. Thank you so much, Mas Fanbul. Yeah, for a great presentation. Well, actually, maybe people tend to believe that this pandemic is what hit the UMKM or small business only. But from your presentation, we already know now this COVID-19 not only hit the UKM or small business, yeah, but also the large, the multinational can be business, yeah. So Yeah. we have to adapt by, you say, before 5 principle: listen first, be sensitive, be transparent, adapt your strategy, and rise to the occasion. Okay, thank you so much, Mas Fanbul. And now we are going to the next session, the question and answer session. Before we go to the question and answer, I would like to say hi to 142 participants who joined our webinar today. Thank you for listening. Okay, first question. I think, thank you for Mbak Alivia Santika. It is a question for Mbak Desi actually. Seperti yang dikatakan Mbak Desi nih, Mbak Desi, banyak sekali strategi komunikasi yang dilakukan oleh KG Media tadi. Nah, sebenarnya di saat ini digital marketing yang dilakukan oleh KG Media itu memiliki tujuan seperti apa? Karena kan kalau biasanya digital marketing tuh erat kaitannya dengan tadi ya brand awareness. Tapi kalau KG Media kita tahu kan orang udah ngerti lah, orang sudah paham, sudah tahu banget gitu, aware banget tentang KG Media. Nah, jadi strategi-strategi yang tadi itu lebih ditujukan untuk apa? Monggo Mbak Desi. Oke. Kalau strategi-strategi yang saat ini kita lakukan memang udah lewat dari brand awareness, tapi lebih kayak ke brand positioning. Brand positioning sama menambah audiens baru. Karena mungkin saya yakin dari sekian banyak teman-teman di sini itu kalau nonton TV, kalau kita ngomongin TV berita atau misalkan media berita, itu kan pilihannya banyak. Jadi lebih ke brand positioning dan menjadikan strategi komunikasinya itu menjadikan KG Media sebagai top of mind. Top of mind-nya masyarakat. Kurang lebih seperti itu strategi yang kita lakukan. Makanya sebenarnya baik itu media ataupun brand consumer brand kayak Mas Fanbul ini, kalau dilihat secara garis besar itu hampir serupa strateginya. Adalah mengadaptasi dengan kebutuhan orang dan persepsi orang yang ada saat ini untuk istilahnya mendekatkan dirilah ke mereka gitu. Apalagi sebuah perusahaan media yang erat kaitannya sebagai sumber utama informasi beritanya masyarakat. Either itu mencari berita tentang COVID ataupun side news. Kita sebutnya sidebar news, itu adalah berita-berita sampingan yang sebenarnya tentang COVID juga, tapi adalah berita-berita yang akhirnya muncul karena masa pandemi, istilahnya seperti itu. Nah, semua strategi ini, strategi komunikasi yang kita tuangkan di digital platform ini adalah untuk brand positioning. Tujuan paling utamanya adalah brand positioning, sama melebarkan target audience.
Kalau Kompas, kalau tadi saya kenapa di presentasinya tidak ngomongin data, karena saya yakin teman-teman di sini sudah pernah sudah istilahnya kuliahnya ilmu komunikasi, sudah sering sekali bermain dengan data konsumen, ya kan? Nah, saya akan lebih ke praktikalnya adalah kalau Kompas sendiri secara segmen saat ini adalah di mature. Mature itu dalam artian 35 plus. Itu adalah data kami di tahun 2019. Makanya mulai dari tahun 2019 kami mentransform beritanya untuk lebih light dan jadinya bisa lebih banyak dimakan sama teman-teman di umuran 15 plus atau bahkan 18 plus atau bahkan 15 plus. Kurang lebih seperti itu. Apalagi saat masa pandemi sekarang, kalau secara statistik orang akan lebih banyak nonton TV berita, portal digitalnya akan lebih banyak ke berita-berita seperti itu. Mau umur berapapun, mau ses berapapun, preferensinya akan lebih banyak ke media berita. Makanya untuk berkompetisi dengan media-media berita lainnya, kami melakukan komunikasi strategi yang tadi. Oke, thank you Mbak Desi. Next question, ini buat Mas Fanbul sepertinya ya. Thank you, dari Reza Ekonomi Islam UII 18. Ternyata ada yang dari Ekonomi Islam juga menyimak. Mas Reza bertanya, akhir ini memang pola digital marketing mungkin telah beralih dari hard selling ke soft selling. Lalu sebenarnya seberapa besar pengaruh COVID ini terhadap pola marketing soft selling seperti ini? Dan engagement dengan konsumennya seperti apa? Mas Fanbul? Mungkin bisa menanggapi terlebih dahulu. So sebenarnya bukan berarti kita harus selalu soft selling ya, kayak dalam beberapa part we have to mix between soft selling and hard selling, dan kayak rumusnya sebenarnya kayak pakai poin sepertiga lah, jadi kayak sepertiga hard selling, 2/3 soft selling gitu. Dan sebenarnya kayak Lemonilo masih menerapkan itu dan tidak berubah dari sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Perbedaannya ada lebih pada di konteksnya dan juga di how we do the storytell-nya itu gitu. Kalau sebelum COVID-19 kita ngomongin misalnya kayak beli ini murah, ini diskon, produk ini sehat gitu. Itu buat ngomongin pas lagi hard selling-nya. Tapi kalau sekarang kita ngomong stok sehat di rumahmu sekarang lebih hemat gitu. Jadi kayak kalau misalnya mau makan di rumah aja tetap pilih yang sehat ya, ada semacamnya gitu. Jadi kayak kita sesuaikan message-nya untuk yang hard selling. Dan di soft selling kita lebih jauh lebih empati dengan audiens kita yang kayak masa-masanya berat gitu. Kayak dulu kita sering ngomongin diet sehat dan semacamnya. Sekarang kita ngomongin lebih pada kayak bagaimana kita lebih pada mentally dan physically bisa sehat selama momen-momen seperti ini gitu. Terus bagaimana kita bisa engage audiens kita. Sebenarnya rumusnya hampir sama aja sama di masa-masa sebelumnya, konteksnya aja berubah. Rumusnya ya kayak trennya lagi apa, orang lagi membicarakan apa, lalu kita masuk ke sana gitu. Contoh misalnya yang belakangan, misalnya sekarang di bulan Ramadan, apa sih yang kita dari sebulan lalu tuh udah brainstorming, karena kita di bulan lalu tuh udah ngomong, ini aku yakin COVID-19 belum selesai di bulan Ramadan nih gitu. Jadi ayo kita duduk bareng, pikirin apa yang mungkin terjadi saat orang di bulan Ramadan masih ada COVID gitu. Terus kita list potensi-potensi apa, tidak bisa mudik, nggak ada buka bersama, nggak ada berburu takjil, nggak ada ngabuburit ya. Nggak ada ngabuburit dan semacamnya. Nah, itu yang kita list, perasaan-perasaan itu, pengalaman-pengalaman itu kita list, lalu kita ciptakan konten yang menjawab hal tersebut gitu. Kayak Lemonilo, kita bikin web series sama beberapa artis, kita web seriesnya dia syuting sendiri di rumah pakai handphone, habis itu kita yang edit. Kita ngomongin soal kayak lika-liku keluarga di rumah gitu, di rumah aja. Terus kita bikin kayak seluruh tim Lemonilo dari seluruh Indonesia bikin kayak ucapan maaf ke keluarganya karena nggak bisa mudik gitu.
terus kita bikin challenge bukber virtual gitu. Jadi kayak ya mereka buka puasa makan, habis itu kayak suapin ke sebelah kanannya, habis itu temennya makan suapin ke sebelah kanannya. Kita bikin konten juga soal kayak kayak virtual hangout sama teman-teman gitu. Jadi kayak kita membuat kayak konten kita jauh lebih dekat sama apa yang mereka rasain aja sih. Dan prinsip itu sebenarnya prinsip yang juga kita lakuin sebelum terjadi COVID-19. Bedanya sekarang konteksnya untuk membuat mereka lebih dekat adalah konteksnya adalah COVID-19 ini gitu. Dan itu sih kita lihat juga perkembangan engagement kita justru meningkat drastis di masa-masa sekarang gitu. Kayak audiens kita jauh lebih engaging. Karena of course kayak mereka spending more time di gadget gitu, kayak at least 35 to 45% kayak peningkatan spending time orang di social media. Tapi bukan berarti kita ngomongin COVID terus. Nah, ini juga bahaya teman-teman. Jadi kayak bukan berarti di masa COVID kita ngomongin COVID gitu. As a marketers. Kenapa? Lagi-lagi orang tuh muak sama oversharing soal COVID. Kita tuh pernah kayak ngepost sebuah artikel, intinya baik sebenarnya, kayak tujuan kita adalah buat orang tuh nggak terlalu worry sama penjual-penjual makanan informal gitu. Karena COVID-19 itu risetnya tidak menunjukkan bahwa itu dapat tertular oleh makanan gitu. Kalau virus COVID itu dimakan, masuk ke tubuh itu ya bakal masuk ke pencernaan. Basically kita ngomongin kayak gitu. Cuman kita bilang kayak ke audiens kita, tetap hati-hati ya dalam menerima paket dari driver online dan semacamnya, tetap jaga jarak dan semacamnya. Itu aja yang kontennya tidak menakut-nakutkan seperti itu aja. Itu isinya banyak banget cercaan dan juga komentar negatif gitu. Karena mereka kayak, jangan takut-takutin dong dan semacamnya. Karena mereka cuma baca dari judulnya dan semacamnya. Kayak gitu sih. Jadi ya itu tadi yang poin pertama dari 5 prinsip sosial media adalah listen first. So we need to listen to our audience. Dan yang kedua, be sensitive gitu. Kayak apa sih sebenarnya keresahan yang mereka rasain dan semacamnya. Dan jadi super ekstra sensitif sama hal tersebut gitu. Pikirkan berkali-kali sebelum kita merencanakan sebuah konten gitu. Nggak cuma kita tap in di dalam satu isu aja, bukan berarti di masa COVID-19 ini kita ngomongin COVID-19 gitu. Jadi kalau sekarang di masa-masa new normal, mereka udah nggak ya, konten soal COVID-19 udah nggak terlalu engaging, justru kita konten soal new normal, tentang kayak hal-hal seru yang bisa kita lakukan di masa mendatang, dan impian-impian ketika ini kembali ke masa-masa yang lebih baik lagi, itu justru lebih engaging. So basically itu sih. Oke. Menarik banget tadi, terutama poin yang tadi Mas Vanbul sempat sampaikan, kan 35-45% waktu ini sekarang kita spending time in social media. Nah, ada pertanyaan yang relate dengan itu juga, tapi gimana dengan orang-orang yang tidak punya koneksi internet yang stabil gitu ya? Ini bisa untuk Mas Vanbul dan juga untuk Mbak Desi pertanyaannya, pertanyaan dari Mbak Ida. How we should do, ya, since some of our customers not able to reach the internet stable. Apakah kemudian ada program offline untuk membuka kesempatan customer terkait atau dekat dengan kita, atau misalnya ada cara lain yang efektifkah? Karena kita judulnya digital marketing ini, tapi ada juga tadi kan ya, ada side-side yang mungkin sisi-sisi yang tidak bisa dimasuki oleh si marketing online tadi. Mungkin Mbak Desi dulu ya. Oke, sebenarnya kalau dari kami, dari sisi offline ya, sebagai sebuah media, itu jelas kita marketingnya kami masih punya cetak, Mbak. Sama teman-teman. Kami masuknya di cetak. Baik itu harian Kompas cetak ataupun Tribun yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak memiliki akses akses internet lebih tepatnya. Kalau dari kita seperti itu. Tapi di situ juga iklan-iklan, promo-promo, campaign-campaignnya kita masukkan ke situ. Tapi campaign yang kita masukkan ke cetak, ke media cetak kita, memang tidak sebanyak secara digital. Makanya tadi dari awal saya informasikan sebagian besar itu kalau diproporsikan adalah sekitar 90%, 10%. 10%-nya memang masih ada di cetak. Tapi secara activity campaign, semuanya dalam bentuk
digital. Online, Nah, digital ya. kalau ya online digital, tapi seperti apa? Kalau misalkan tidak punya koneksi yang stabil, kami punya aset atau inventory yang dalam bentuk VOD, video on demand, di mana video on demand ini bisa di-download dan bisa dikonsumsi oleh teman-teman yang memang tidak punya koneksi internet yang unstabil, yang tidak stabil itu kan belum tidak berarti tidak punya koneksi internet sama sekali, ya kan? Betul. Jadi ya bisa di-download campaign-campaignnya, nggak cuma promo-promonya tapi activity-activity-nya, dan nanti teman-teman bisa istilahnya tetap bisa mengkonsumsi inventory campaign-nya itu. Gitu. Tapi kalau buat masyarakat yang tidak punya koneksi internet sama sekali, kami juga tetap melakukan campaign dalam bentuk cetak. Oke. Meskipun Sih, di proporsinya beda jauh banget ya antara yang cetak dengan yang digital sampai 90% sekarang ya. Ya, jelas 90%, 10%. Karena ya itu, secara biaya produksi, ini kita ngomongnya realistis ya. Secara biaya produksi, campaign digital itu lebih murah dibanding campaign offline. Dan secara lebih dinamis, lebih cepat. Passing-nya akan lebih cepat. Mungkin lebih makan gitu ya. Betul. Terus ya karena tadi yang Mas Vanbul bilang hampir 45%, bahkan saya yakin lebih dari 45% ya Mas Vanbul ya, orang mengkonsumsi melek mata. Saya yakin teman-teman yang work from home ataupun belajar dari rumah itu pasti udah cek social media. Itu bahkan itu sudah dilakukan jauh dari sebelum masa COVID. Jadi sekarang hampir semua brand apapun itu bentuknya pasti sudah melakukan campaign terbesarnya itu di digital. Marketing, semua strategi marketingnya pasti masuk ke digital. Oke. Thank you Mbak Desi. Silakan Mas Vanbul. Kalau dari sisi tadi sales dan juga brand value gimana nih Mas Vanbul? Apakah memang Lemonilo juga ada offline-nya atau Well, sebenarnya kita masih ada sih kayak offline approach-nya gitu, kayak karena kan pasar masih hidup, sebenarnya masih ada aktivitas, dan kita masuk sebagai produk kebutuhan kesehari-hari ya. Jadi sebenarnya kayak kita masih melakukan kayak penetrasi ke pasar, walaupun skalanya jauh lebih kecil, kita ngikutin kayak standar peraturan dari pemerintah gitu. Jadi kayak bisa jadi kayak mungkin cuma 10% dari yang biasa kita lakukan. Cuma sebenarnya kayak kalau koneksinya jelek itu kan bukan berarti nggak ada koneksi kan sebenarnya. Kalau ya mungkin kalau nggak ada koneksi beda urusan. Kalau dari Lemonilo sendiri, kita tuh banyak banget program. Kita bikin dongeng, misalnya kayak di masa-masa COVID ini kita bikin dongeng via YouTube. Cuman dongengnya itu juga kita cetak dalam bentuk buku yang kita kirimkan ke konsumen gitu. Nah, dongengnya ini hopefully kayak jadi panduan orang tua buat kayak cerita soal hidup sehat ke anaknya gitu. Dan jadi ya keluarganya concern sama hidup sehat. Itu mungkin salah satu cara. Dan cuman kalau misalnya koneksinya nggak memungkinkan, walaupun tapi masih tetap ada koneksinya. Kalau menurut aku WhatsApp campaign nih cukup berpengaruh ya gitu, karena WhatsApp kan kalau misalnya kita nggak download image atau video kan teks aja itu ya masih tetap bisa lah gitu kayak untuk mengirim hal tersebut. Dan konsumsi terutama kalau misalnya target audience kita adalah orang tua, baby boomers, itu mereka justru konsumsi digitalnya bukan di platform lain gitu, tapi justru kayak konsumsi digital mereka tuh di WhatsApp. Mereka lebih aktif di grup, mereka menyebarkan informasi di grup, dan yang bisa kita kirimkan adalah kirimin sesuatu yang kira-kira mereka bakal share atau mereka bakal omongin sama teman-temannya mereka sesuai dengan brand value kita gitu. Contoh misalnya kita adalah brand perlengkapan bayi gitu. Bagaimana misalnya kayak kayak yang kita sebarin di WhatsApp lebih pada kayak potongan artikel atau tips-tips soal kayak bagaimana menghadapi
si kecil yang bosen di rumah aja selama pandemi ini atau semacamnya disebarin. Atau hal yang menarik kayak narasi itu mereka bikin pesan suara yang itu tuh berpotensi viral disebarin ke WhatsApp gitu. Jadi kayak isinya tentang kayak keluh kesah masyarakat saat menghadapi pandemi, itu sebarin via WhatsApp gitu. Jadi kayak digital itu bukan soal sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube aja, cuman ingat juga WhatsApp itu juga kayak platform yang juga powerful, walaupun viral engineering-nya berbeda sama media sosial lain, tapi potensinya tuh besar gitu. Kayak dulu Lemonilo pernah waktu awal-awal, bukan Lemonilo, kayak waktu itu ada project aku yang aku lakuin di awal-awal COVID-19 ini, aku share via grup WhatsApp, aku pikirin sedemikian rupa kayak kata-katanya seperti apa, bagian mana yang aku bold, judulnya seperti apa, call to action-nya seperti apa, kata-kata pengantarnya seperti apa gitu, kata-kata yang menjadi bait buat mereka tertarik untuk menyebarkan tuh yang mana gitu, sama fotonya mendukung kata-kata itu seperti apa gitu. Aku sebarin ke 5 grup, tiba-tiba di beberapa grup aku yang aku nggak sebarin, aku dapat postingan itu lagi gitu. Jadi kayak, oke, ini viral berarti. Measurement-nya tersebut gitu. Jadi kayak, terus aku ukur virality juga lebih pada kayak jumlah orang yang ngeklik link tersebut gitu dari WhatsApp. Aku pasangin UTM semacam tracker, terus yang ngeklik dari link tersebut, sampai 2.000, berarti viral deh. Karena biasanya aku pasang iklan di Facebook, misalnya kayak cost per kliknya Rp1.000, ini dapat 2.000 klik, berarti 2 juta. Sedangkan aku, cost buat aku nyebarin konten tersebut basically zero kan. Gitu. So itu sih mungkin yang bisa dilakuin walaupun internetnya susah ya, atau bahkan as simple as SMS juga masih works, terutama kalau ke orang-orang yang mungkin koneksinya susah, kenapa nggak melakukan SMS aja gitu. Dan SMS marketing sampai sekarang tuh masih banyak yang melakukan, even Lemonilo gitu, karena beberapa orang masih mengecek SMS dan mereka melihat SMS jauh lebih lebih engaging, walaupun nggak sepersonal pesan di WhatsApp, tapi juga cukup engaging dibandingkan email marketing gitu. So just do everything sih. Oke, menarik banget. Dari tadi kan kita ngobrolin sebenarnya lebih ke situasi saat pandemi sekarang gitu ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Subhan Afifi, menarik. Lalu bagaimana nih strategi digital marketing yang nanti ini pasca pandemi ini sudah berakhir? Yang kita tahu pasti si konsumen kita itu bisa jadi sudah berubah polanya gitu ya. Kemudian situasi juga tadi ya kita sebut ada new normal, bisa jadi kemudian tadi yang kita udah nyambung ke pertanyaannya Mbak Karina, kita udah ngasih gede-gede diskon nih, jangan-jangan si konsumen pengen terus-terusan dapat diskon, wah berapa juga nih, kita harus gimana nih gitu. After this, Mbak Desi dulu ya boleh. Oke. Tadi kayaknya sudah saya sempat singgung sebelumnya, karena masa pandemi ini akan ada new habit dari audience, karena memang lifestyle-nya mereka juga berubah dan habitnya juga berubah. Jadi kalau prediksi dari kami, ini kenapa kita sebutnya prediksi? Karena kalau ditanya sekarang strateginya akan apa nanti setelah pandemi? Kalau dari saya sendiri, saya dan tim belum melakukan kami tuh belum memformulasikan strategi yang pasti, karena kami nggak tahu gitu ya. Akan seperti betul ya, karena kami tuh posisinya adalah benar-benar mengikuti momen-momen yang sekarang. Semua strateginya benar-benar pacing-nya sangat cepat gitu. Benar-benar ngikutin pergerakan masyarakat sekarang. Perubahannya kemana, kebutuhannya seperti apa, karena itu selalu berubah dan nggak akan ada yang pernah tahu setelah ini akan seperti apa. Karena balik lagi yang tadi saya sempat singgung, kita semua belum pernah melalui masa ini. Kok seperti itu. Jadi, tapi yang jelas adalah habit baru yang ada di masyarakat sekarang, walaupun itu ada dengan segmen yang mature sekalipun, atau
istilahnya tadi Mas Vanmul bilang adalah baby boomers, bahkan baby boomers sekalipun sekarang sudah melek dengan gadget. Platform-platform sosial media sekarang pun istilahnya dimakan, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu sebagai istilahnya tonggak keluarganya. Kalau di kita, data di kami itu adalah perkembangannya sudah 85% perempuan yang membaca berita dan yang mengkonsumsi berita. Gitu. Di media, tidak hanya di media sosial, tapi di portal medianya kami. Jadi kan sudah istilahnya dengan umurnya pun sudah yang 50, yang 60 itu masih banyak. Kalau di kompas.com itu justru meningkat. Jadi lifestyle-nya sudah berubah ke digital content. Jadi apa yang akan kami lakukan nanti ke depannya, yang jelas adalah kami akan tetap lebih mengembangkan strategi digital, strategi marketing digital. Karena memang habitnya sudah berubah ke digital. Akan ke sana gitu ya, semuanya gitu. juga nanti berubah. Betul. Iya, ini istilahnya mempercepat edukasi orang di bidang digital. Oke, Mas Vanmul mau menambahkan? Ya, kalau Lemonilo sendiri kan kita customer goods product, dan kita mostly emang penyebarannya lebih banyak di offline gitu. Tapi kita juga ngebangun aplikasi dan website kita. Sebenarnya kayak masa kayak gini tuh kita lebih pada we cannot predict what will happen in the next 3 or 4 months gitu, karena pemerintah punya plan untuk kayak ngebalikin sektor ekonomi di akhir bulan Juni, di awal bulan Juli gitu. Tapi kita nggak tahu nih, kayak kemarin bandara juga rame banget gitu, kayak tahu-tahu ada 40 orang yang positif COVID gitu. Apakah nanti bakal tutup lagi? Kayak potensi untuk berubah-berubahnya tuh bakal banyak terjadi gitu. Kayak bener kata Mbak Desi, kita nggak bisa predict the exact what will happen, apa yang terjadi. Cuma yang bisa kita tahu adalah pertama, bakal banyak hal-hal baru yang menjadi kebiasaan atau habit setelah masa-masa ini berakhir gitu. Contoh, jamu is the new espresso gitu. Kayak ya kayak orang tuh dulu sebenarnya jamu udah mulai masuk ke kafe-kafe yang kelasnya menengah ke atas ya. Ke para millennials sudah mulai minum jamu. Di Jakarta ada kafe Sueora Jamu gitu. Dan itu harganya mahal banget. Satu jamu yang biasa aku beli di pasar di pasar Jogja itu bisa kayak mungkin cuman 3.000 4.000, di situ bisa 50.000 gitu. Dan itu bakal jadi new espresso karena trennya bakal berubah gitu. Terus kayak kita bakal trennya mungkin nanti ketika travel sudah mulai dibuka, trennya lebih pada staycation gitu. Terus ketika nanti work from home menjadi hal-hal yang normal. Dulu kayak company insecure sama work from home nggak produktif, work from home nggak jadi komitmen atau semacamnya. Itu jadi new normal. Berarti kayak potensinya barang-barang di rumah kayak kursi, meja kerja, bantal kerja dan semacamnya jadi produk yang diinginkan gitu. Jadi mungkin kayak bagaimana digital marketing strateginya, pikirkan apa yang pastinya bakal menjadi habit baru. Dari situlah kayak kita masuk ke bahasa komunikasi atau ke product development-nya gitu. Tergantung poin mana yang mau dilakuin sama Mas gitu, kayak apakah buat bisnisnya ataukah buat marketingnya. Kalau buat bisnisnya ya product development-nya lakukanlah produk-produk yang memang bakal menjadi habit baru gitu. Kalau marketingnya gunakanlah bahasa-bahasa komunikasi yang jadi habit baru. Kalau misalnya emang itu kayak gimana tips misalnya traveling yang aman dari COVID-19, habis itu kayak bagaimana cara kita bisa masuk ke negara-negara lain lewat izin semacamnya. Jadi kayak lebih pada kayak gitu sih, kita nggak bisa predik apa yang benar-benar terjadi. Cuma yang bisa kita tahu adalah bakal ada mega shift yang terjadi, yaitu adalah ya everybody back to the bottom of the pyramid gitu. Kayak mikirin kayak sekarang orang mikirin kayak yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa kebutuhan rumah tangga lengkap gitu. Terus juga new normal, habit baru,
virtual itu bakal menjadi sesuatu yang lebih bisa lebih bisa diterima oleh banyak orang. Company yang awalnya nggak percaya sama WFH jadi lebih percaya sama WFH. Orang yang awalnya belum pernah nyoba online shop jadi nyoba online shop dan semacamnya. Jadi kayak masa-masa COVID ini kayak maksa banget seluruh orang di dunia untuk ngelakuin digital transformation gitu. Hal yang sebenarnya udah bisa kita lakukan dari lama, cuma kita nggak lakukan karena kita terlalu nyaman sama hal-hal yang mungkin belum nggak efektif dan nggak efisien yang kita lakukan dalam sehari-hari gitu, kayak berangkat ke kantor, mungkin kayak pekerjaan yang seharusnya bisa kita lakukan di rumah, tapi kita harus berangkat ke kantor dan semacamnya, commuting 2 jam dan semacamnya, ya itu orang akhirnya sekarang digital transformation-nya bakal lebih cepat sih. Gitu. Okay, we still have 2 more questions, one specifically for Mbak Desi and one for Mas Fanbul ya. Mbak Desi first. Mbak Desi, ini ada pertanyaan dari Pak Narayan berkaitan dengan tadi yang Mbak Desi singgung bahwa sudah mandiri. Bagaimana strategi untuk promosi produk media cetaknya? Karena tadi tinggal 10% nih. Kemudian apakah produk cetak di KG ini praktis tinggal, karena kan juga praktis tinggal koran Tribun dan koran Kompas aja. Gimana? Koran Kompas. Kayaknya tadi ada kesalahpahaman, Mbak, misunderstanding. Jadi sebenarnya gini, 10% itu adalah proporsi yang kita lakukan untuk campaign promonya kita. Campaign promonya KG Media. Bukannya 10% media cetak itu yang dikonsumsi oleh masyarakat, tidak. Sebenarnya media cetak itu secara oplah masih cukup besar. Hitungan oplahnya. Tetap dibaca sama masyarakat. Bagaimana cara promosinya untuk produk media cetaknya kita, supaya orang-orang tetap tahu di masa pandemi ini kita media cetaknya kita itu tetap ada dan tetap produksi. Kita ada cross content campaign promotion untuk produk cetak kita akan kita masukin ke televisi kita, Kompas TV, dan di digitalnya untuk memberitahukan kepada masyarakat buat masyarakat yang lebih nyaman untuk membaca berita melalui cetak itu masih tetap diproduksi dan masih tetap didistribusikan ke masyarakat, kurang lebih seperti itu. Dan produk cetak kami sebenarnya tidak hanya Tribun News dan Tribun dan Kompas, tapi kita juga punya National Geography, itu masih dalam grupnya kita, Intisari, Nova, majalah Bobo, buat teman-teman di sini yang waktu kecil mungkin sampai sekarang masih baca majalah Bobo, itu semua cetaknya masih ada. Dan memang tapi kita transform, kita juga punya portal digitalnya gitu. Oke. Jadi jadi yang 10% tadi yang saya omongin tuh sebenarnya lebih ke campaign-nya kita. Betul, lebih ke campaign campaign untuk terhubung dari rumahnya ini loh, Mbak. Gitu, campaign promosinya. Tapi kalau produk-produknya kita tetap masih cukup besar. Oke. Thank you, Mbak Desi. Last but not least, Mas Fanbul, ini ada pertanyaan dari Baik Mutia. I want to ask specifically to Mas Fanbul from Lemonilo. Underline that you have said having a fair game. Do you still find some wins over the competition with other brands at this pandemic time? Tadi kan sempat disebut tentang having a fair game nih karena digital marketing saat ini. Enggak, Mas. Ya, ini sebenarnya bisa dilihat dari brand-brand kayak Gojek, kayak Grab. Mereka bikin produksi iklan yang di rumah doang, pakai green screen, bahkan cuma pakai karakter yang dimainin pakai tangan gitu. Yang aku maksud fair game adalah itu kan hal yang sebenarnya kita juga bisa lakuin, ya nggak sih? Kita kayak mungkin hal-hal yang nggak bisa dilakuin adalah kalau misalnya ilustrasi dan semacamnya, of course kita harus bayar lebih mahal orang-orang seperti itu. Cuman berarti yang dilakukan sama Grab itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita replikasi gitu. Dan juga sekarang itu orang itu
lebih butuh konten. Jadi kayak sekarang home streaming, YouTube, Netflix, dan semacamnya, itu meningkat lebih dari 50%. Mungkin angka sekitar 60%, 70% sekarang demand-nya. Nah, ini ngebikin kayak kita lebih butuh lebih banyak konten untuk dinikmatin gitu. Kayak dulu mungkin karena kita sekarang kerja di rumah aja ya, kita bisa kayak kerja lebih cepat mungkin, habis itu kita bisa sambil main HP, nonton YouTube dulu. Siang-siang bisa tidur siang, bisa nonton Netflix dulu mungkin gitu. Jadi kayak orang lebih butuh banyak Harapannya ya Mas Fanbul. harapannya gitu ya, nggak ya. Ekspektasi sama realita kadang-kadang suka berbeda gitu ya. Harapannya Itu berbeda. Belum lagi kalau ada anak kan iya, ya, aduh. apalagi kalau ada anak gitu, itu apalagi harus estafet kayak bersih-bersih rumah, kadang-kadang kayak harusnya sebelumnya nggak bersih-bersih rumah, jadi bersih-bersih rumah sekarang. Ya, cuma intinya kayak gini sih, kayak fair game yang dimaksud adalah demand-nya besar untuk kebutuhan konten, meanwhile produksinya itu nggak bisa besar gitu. Jadi kayak orang yang butuh jauh bisa naik 2 kali lipat, cuman orang yang produksi nggak bisa sampai 2 kali lipat gitu. Karena ya mereka nggak bisa produksi offline skala besar gitu. Mungkin bisa produksi offline dengan skala kecil atau diam-diam dan semacamnya. Bisa pakai green screen dan semacamnya. Nah, berarti adalah kemungkinan konten kita diterima di ranah digital itu yang lebih besar gitu. Nah, ini aku bilang fair game dalam konteks digital gitu. Terus juga kayak budget marketing budget itu walaupun digital sekarang jadi tren, tapi kalau misalnya compare sama offline, marketing budget masih besar itu offline karena emang lebih mahal ya. Kayak bayar TVC itu bisa berapa satu kali tayang bisa 100 juta gitu. Di YouTube 100 juta ya itu bisa kayak masang iklan buat sebulan misalnya. Jadi porsinya marketing offline itu besar banget dalam sebuah proses pemasaran. Tapi di masa-masa kayak gini, marketing offline ini agak susah untuk dilakukan. Berarti mereka akhirnya pindah ke ranah digital. Nah, ini yang kita bisa utilize juga bagaimana audiens yang awalnya menikmati sebuah iklan dalam tanda kutip via offline, akhirnya pindah ke online, atensinya besar, big players nggak bisa spending yang kayak gila-gilaan kayak dulu. Mereka akhirnya cuma punya channel satu di digital, mereka nggak bisa produksi konten lebih banyak, ya udah it's a fair game for us gitu. Tinggal adu siapa yang paling kreatif, adu siapa yang paling cekatan, adu siapa yang paling bisa ngebaca situasi dan juga bisa ngelakuin personal engagement ke berbagai macam komunitas. Itu yang Lemonilo beda sama big players lainnya. Kita lebih dekat dengan banyak komunitas. Kita bisa dalam sebulan tuh ngirimin ke 1.000 lebih influencers atau anggota-anggota komunitas kita. Produk-produk terbaru Lemonilo gitu sih. Okay, and also Mas Fanbul for sharing today. Thank you so much. And also, I would like to say thank you for 135 participants that listening our webinar till end. Thank you. And of course, I would like to say thank you for International Program Communication Department for supporting this webinar. And I think we got the end of our webinar. Thank you. Terima kasih semuanya sudah hadir ya. Hope you all safe and sound, stay healthy and happy. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir ya. Supaya nanti kita bisa ketemuan langsung di Jogja. Oke, thank you. Kalau amin, kita tutup. Terima kasih. Oh, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke Instagramnya Mas Fanbul nih ya, @fanbul. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih mau diskusi lebih lanjut ke Mas Fanbul, bisa langsung ke Instagramnya @fanbul. Oke. Thank you so much. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum.